Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita semua luar biasa. Dan hari ini kita mau sama-sama kita mau menyembah Tuhan yang baik. Amin. Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Dimanapun kita berada saat ini. Mungkin kita masih online, tetapi percayalah. Ketika kita bersama-sama satu hati kita sepakat memuji dan menyembah Tuhan, kuasanya dinyatakan. Amin. Ya, sama-sama sebelum kita memulai, kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Kami berterima kasih untuk hari yang Kau jadikan bagi setiap kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami boleh melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji dan menyembah Engkau. Semua umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau baik, Engkau ajaib. Kami menyembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau Sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yang percaya Dia Tuhan yang baik, sama-sama katakan haleluya. Yeah. Mari dengan hati yang bersuka cita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Oh haleluya. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, oh, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran.
Sama-sama kita bertepuk tangan dan menyembah Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang layak disembah. Oh, haleluya. Haleluya. Pada teman umat Tuhan, dengan sekarang hatimu katakan, ini kami para penyembah-penyembahmu Tuhan Yesus. Siap memuji namamu lebih lagi. Haleluya. Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Mari bawa daku. Amin. Untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Mari bawa daku Tuhan, tu lebih lagi menyembahmu dalam hadiratmu Tuhan, dalam hadiratmu, dalam hadiratmu Tuhan. Oh, dalam hadiratmu, dalam hadiratmu Tuhan. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai buat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya. Saudara sekalian, kita pada hari ini mendapatkan kehormatan yaitu Bapak Pendeta atau Panatua Eli Kapitan yang pernah beberapa kali ke tempat kita dalam sidang ini, dan silakan Pak Eli Kapitan menyampaikan isi hati Tuhan melalui hamba-Mu ini. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang ada di GSA Maranatha Palembang. Senang menyapa saudara, senang berjumpa dengan saudara. Walaupun kita sampai hari ini kira-kira lebih kurang sudah 6 bulan kita mengalami kondisi lockdown atau bahkan pembatasan sosial berskala besar dengan berbagai istilah di provinsi kita yang berbeda-beda. Tapi kita wajib bersyukur dan memuji Tuhan karena Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Walaupun kita beribadah dari rumah, tetapi tidak mengurangi rasa atau keintiman kita dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa waktu-waktu inilah waktu pengujian di mana kita menguji apakah kita sungguh-sungguh hati kita terpaut kepada Tuhan yang adalah satu-satunya, atau hati kita terpaut kepada kondisi-kondisi situasi sekitar kita. Nah, saya percaya bahwa ketika hati kita terpaut kepada Tuhan, walaupun ibadah dibatasi, walaupun kumpulan dibatasi, tapi persekutuan dengan Tuhan tidak tergantikan. Dan kita tetap bersekutu walaupun kita terpisah-pisah, kita beribadah dari rumah kita. Nah, saudaraku yang kekasih, di momen yang luar biasa ini, di hari yang luar biasa ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Tema khotbah saya hari ini adalah complainer versus worshipper. Jadi orang-orang yang komplain hidupnya lebih didominasi oleh hal-hal yang sifatnya komplain, dan versus atau lawannya mereka adalah orang-orang yang selalu bersyukur melihat segala sesuatu di dalam perspektifnya, kendalinya Tuhan, dan tetap bersyukur dalam apapun yang mereka hadapi. Nah, saudaraku, saya percaya bahwa dalam situasi ini kita justru melihat dua respon dari jemaat Tuhan. Saya tidak sedang berbicara orang-orang di luar Tuhan, karena itu bukan ukuran untuk kita berbicara.
tetapi kita sedang berbicara tentang orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang ada di dalam kontrolnya Tuhan, umat tebusan Allah. Nah, saudara, saya percayai bahwa ketika situasi ini, bukan hanya saya percaya, tapi karena saya melihatnya dan mendengarnya langsung lewat Zoom online di komsel-komsel di tempat kami, dan bahkan bukan hanya di tempat kami, karena lewat media online hari ini, saya bisa terlibat Zoom sampai di luar negeri ya, dan menyampaikan berbagai hal. Dan ini hal yang luar biasa. Tetapi saya menemukan bahwa ternyata ada dua respon di sana. Di dalam situasi global yang kita hadapi. Ada orang-orang yang melihat Tuhan dan tetap bersyukur dalam situasi-situasi yang seperti hari ini. Tapi ada orang yang sangat mempertanyakan Tuhan. Menjadi komplainer yang luar biasa. Ya, atau kita kenal dalam istilah Alkitab, orang-orang yang bersungut-sungut, tidak puas dengan apa yang sedang terjadi hari ini. Bahkan kalau kita melihat hal ini, saudara, di dalam firman Tuhan, Daud sebagai orang yang disebut worshiper, semua ukuran pengajaran tentang worship itu selalu berpatokan kepada Daud. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam kisah-kisah Mazmur Daud, Daud juga kadang, saudara, dia ada dalam posisi dia seperti mempertanyakan Tuhan atau dia menjadi komplainer, tapi ada posisi tertentu dia sadari dan dia kembali menjadi worshiper. Nah, kalau hari ini saudara di salah satu posisinya seperti Daud, mungkin saudara sedang komplainer atau komplain atau apapun, atau bahkan sedang terbetik di hati saudara, saya berdoa supaya khotbah hari ini menolong dan mengingatkan kita sehingga engkau berpindah dari komplainer menjadi worshiper. Dari orang yang mulai bersungut-sungut, mulai mempertanyakan Tuhan, berpindah untuk bersyukur, melihat Tuhan bahwa Tuhan mengendalikan semua dan segala sesuatu. Nah, hari ini mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 13. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Perikopnya adalah doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, saudara, kalau saudara memperhatikan ayat-ayat ini, di ayat 2 dan ayat yang ketiga, Raja Daud yang adalah pemazmur yang disenangi di Israel dan membuat banyak syair, lagu yang dinyanyikan oleh orang Israel, dan dia adalah orang yang luar biasa yang berkenan ke hati Tuhan, di hatinya Tuhan. Di posisi tertentu, di situasi tertentu, dia juga bisa mempertanyakan Tuhan. Paling tidak ada 3 atau 4 yang dipertanyakan oleh Daud. Pertama, saudara, di ayat yang kedua dikatakan begini. Di posisi ketika dia menjadi komplainer, Daud berkata begini, berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan aku, kau melupakan aku, maksudnya kau melupakan aku terus menerus. Saudara, dalam situasi ini banyak juga orang-orang yang bertanya, Tuhan kenapa engkau seperti mulai lupa akan saya gitu. Mereka mulai mempertanyakan Tuhan, ya kenapa kok begini lama gitu. Karena
buat beberapa keluarga, buat beberapa bisnismen, buat beberapa pekerja yang sedang mengalami pengurangan gaji, yang sedang mengalami mungkin cicilan yang banyak, mungkin berbagai macam tantangan di dalam keluarga dan berbagai faktor ekonomi atau bahkan sakit. Saudara, ada orang yang merasa seperti Tuhan sedang melupakan dia. Nah, saya ingatkan kita semua, kalau saudara merasa seperti itu, saudara jangan tenggelam di sana. Karena firman Tuhan katakan begini, kalaupun ayah dan ibumu melupakan engkau, Tuhan tetap menyambut engkau. Tuhan tetap memelihara engkau karena Dia Allah yang bertanggung jawab untuk hidup kita. Berhentilah jadi komplainer dengan memperkatakan perkataan yang negatif. Seperti Tuhan mulai melupakan engkau. Ingat, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Karena kita miliknya yang paling berharga. Dan kalau hari ini saudara mengalami situasi seperti itu hanya perasaanmu. Karena itu jangan tenggelam menjadi komplainer untuk berkata Tuhan melupakan kita. Dia tidak melupakan kita saudara. Dia Allah yang baik. Dia bersama dengan kita. Dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Dia tetap ada dan Dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang kedua saudara, Daud berkata, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Jadi selain dia merasa Tuhan mulai melupakan dia, ya, karena kalau kita lihat di ayat selanjutnya, karena Daud merasa musuh-musuh itu mulai tumbuh dan mereka mulai menunjukkan keganasan-keganasannya terhadap dia. Dan biasanya mungkin Daud selalu ketika dia hanya berseru sekali, Tuhan langsung menyatakan dirinya. Tetapi ada waktu di mana Daud tidak mendengarkan lagi, bahkan tidak melihat wujud Tuhan. Tuhan seperti mulai bersembunyi dari dia. Bukan hanya melupakan dia, tapi Tuhan mulai bersembunyi dari kehidupan Daud. Nah, saudara dengarkan baik-baik. Kadang kita tidak melihat Tuhan karena kita melihat masalah kita jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari Tuhan yang kita percayai. Dan ketika kita hanya fokus kepada permasalahan, problem kehidupan kita, saudara, kadang memang saudara, bukan hanya kadang, mungkin saja sekarang Tuhan ada di depanmu pun engkau tidak melihat dia. Itu sebabnya Daud berkata, Tuhan, kenapa engkau menyembunyikan wajahmu terhadap aku? Karena Daud tahu ketika dia ada di hadirat Tuhan dan ketika dia memandang rupanya Tuhan, dalam bayangan imajinasinya Tuhan, atau bahkan ketika di hadirat Tuhan, dia merevelasi Tuhan, merevelasi dirinya, saudara. Daud pernah berkata, rupamu ya Tuhan memuaskan aku. Ada kepuasan ketika Daud entering the presence of God. Daud mulai masuk ke hadirat Tuhan dan menjumpai Allah dalam hadiratnya. Wajah dan kemuliaan Tuhan memuaskan dia. Dan dalam situasi dia bergumul, Tuhan seperti tidak memperlihatkan dirinya. Tuhan seperti bersembunyi. Ingat, seperti. Mengapa saudara? Karena mungkin saja Daud sedang menyembah seperti sebagian kita. Ada di ibadah online. Tetapi pikiran kita terpecah. Kita tidak hanya berfokus kepada Tuhan, tapi kita berfokus juga kepada masalah kita. Kita beribadah tetapi hati kita sedang galau-galaunya. Saudara, bukankah Alkitab katakan, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Dia Allah yang memelihara engkau. Jangan tenggelam terus di sana. Jangan terus bertanya bahwa Tuhan kenapa Dia menyembunyikan wajahnya. Saudara, itu yang tentunya dialami juga oleh Hagar. Ketika Hagar membawa Ismail berjalan di padang gurun, saudara. Saya kira bahwa sumur itu sudah ada di sana. Tetapi ketika Hagar hanya berfokus kepada permasalahan, dia seperti disolimi, dia ditinggalkan, dia diusir dari tuannya, dia berjalan dengan seorang anak kecil, sumur itu tidak terlihat. Tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan justru menunjukkan laharwi atau sumur yang sudah Tuhan sediakan untuk dia
dan anaknya. Nah, hari ini saya berdoa juga saudara, ketika nanti engkau berbalik dalam posisi yang benar untuk menjadi worshiper, saudara akan menemukan sumur-sumur kehidupan, air-air kehidupan, belas kasihan Tuhan, pintu-pintu mujizat yang Tuhan sediakan buat saudara. Karena Tuhan sepertinya tidak bersembunyi. Kalau Tuhan tidak terlihat di matamu hari ini, bukan berarti dia nggak ada. Dia tetap ada karena dia mengendalikan semua dan segala sesuatu. Yang ketiga, di ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini, berapa lama lagi, sekali lagi, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Saudara, ini juga mungkin suara hati kita hari ini. Berapa lama lagi aku harus khawatir Tuhan? Tuhan, ini masalah sampai kapan? Saudara, ketika kita baru awal-awal COVID, ya ada yang memprediksi bulan 4, bulan 5 selesai. Tapi hari ini sampai bulan Agustus belum selesai. Dan mungkin saja sampai tahun depan kita tidak tahu. Karena second wave atau gelombang kedua ini justru lebih mengkhawatirkan. Kami di Jakarta, peta penyebarannya sudah semakin merah di mana-mana. Kami harus lebih berwaspada. Dan situasi ini membuat orang yang khawatir sebelumnya ini akan makin menjadi khawatirnya. Dan orang-orang yang demikian bisa bertanya, Tuhan, berapa lama lagi kami hidup dalam kekhawatiran ini? Berapa lama lagi kami parno atau paranoid dengan situasi ini? Saudara, di tempat kami ada jemaat-jemaat yang keluar rumah pun sangat takut. Saudara, jadi seperti tidak melihat Tuhan, seperti Tuhan bersembunyi, ya. Tetapi juga banyak yang sangat khawatir sehingga tidak bisa kemana-mana, terkungkung, terisolasi. Saudara, kami yang pelayan Tuhan, saya sebagai pribadi, saya masih aktivitas ke sana kemari. Bukan berarti nantangin COVID seperti yang lain-lain, saudara, bukan. Tapi kita sambil beraktivitas, melayani dan melakukan pekerjaan Tuhan, kita juga percaya Tuhan sanggup melindungi kita. Tuhan sanggup memproteksi kita. Yang penting bagian kita tetap lakukan. Ikuti prosedur-prosedur yang dianjurkan pemerintah. Dan saya percaya kita juga aman. Bukan karena hanya prosedurnya. Tetapi kita aman karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Berapa lama lagi aku harus menaruh khawatir di dalam diriku? Jangan saudara bergumul di dalam kekhawatiranmu. Kalau engkau khawatir, ya serahkan saja khawatirmu kepada Tuhan. Karena dia Allah yang memelihara engkau. Kalau engkau takut, serahkan takutmu kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin menggantikan takutmu dengan roh keberanian. Karena ketika kasih Allah dicurahkan dalam hidup kita, maka ada keberanian untuk menentang atau melawan setiap situasi. Dan keberanian itu bukan keberanian manusiawi, keberanian ilahi yang Tuhan curahkan di tengah-tengah kita. Berapa lama lagi aku harus menaruh khawatir dalam diriku? Daud bertanya demikian. Dan Daud juga bertanya, dan bersedih sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Berapa lama lagi COVID ini seperti yang menakutkan kita, zombie yang sangat menakutkan dan menyerang kita. Berapa lama lagi, dan berapa lama lagi. Saudara, ingat, Tuhan punya waktu. Manusia memperkirakan segala sesuatu, tapi ingat, Tuhan punya waktu. Ketika orang Israel mengalami pembongkangan selama 70 tahun di Babel, ada banyak sekali orang berusaha dalam masa itu. Banyak sekali cara yang dilakukan supaya orang Israel itu bisa segera kembali ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan punya waktu. Dan waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Ingat baik-baik, sebagai anaknya, sebagai umatnya, buat kita berserah dan menyerahkan setiap ketakutan, kegalauan kita kepada Tuhan adalah cara dan solusi terbaik untuk menang terhadap segala tantangan. Karena percayalah, Allah sanggup memelihara saudara dan saya. Allah sanggup memelihara kita dan membuat kita tetap tenang walaupun di tengah badai kehidupan.
membuat kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kalau saudara baca Mazmur 23, Allah itu dikatakan dia menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Dialah Allah yang menentukan bagian-bagian hidup kita. Percayalah, walaupun dalam situasi seperti ini, bagianmu akan disediakan Allah. Mungkin tidak berkelimpahan seperti yang saudara dan saya pikirkan. Tetapi bagian kita selalu tersedia karena Allah Jehovah Jireh, Allah penyedia, menyediakan semua yang kita perlukan. Jadi buat saya dan saudara, buat kita semua yang hari ini sedang mengalami berbagai tantangan ini, jangan lagi bertanya, Tuhan berapa lama aku harus khawatir. Serahkan kekhawatiranmu, karena itu adalah kunci engkau berkemenangan. Kalau engkau bisa menikmati hidupmu dengan tidak khawatir, kalau saja engkau mengizinkan sukacita Tuhan turun dalam hidupmu, itu akan menguatkan engkau, membuat engkau terus berjalan dan melihat penyediaan Tuhan yang Tuhan sediakan. Nah, bagaimana caranya supaya kita keluar dari 3 atau 4 pertanyaan seperti Daud? Dari zona complainer ke zona worshiper. Daud dalam zona complainer atau dia bersungut-sungut, dia bertanya berapa lama lagi Tuhan melupakan dia, berapa lama lagi Tuhan bersembunyi, berapa lama lagi dia harus menanggung kekhawatiran dan melihat musuhnya seperti meninggikan diri dan mendominasi hidupnya. Berapa lama lagi, berapa lama lagi? Tidak usah saudara, karena itu situasi komplainer. Itu sama dengan orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Dalam perjalanan itu mereka selalu menjadi komplainer karena mereka bertanya, Musa, berapa lama lagi kita akan mati di sini di padang gurun? Berapa lama lagi? Ini bahasa-bahasa orang-orang yang bersungut-sungut. Robah sikapmu. Saudara, bagaimana cara merubah sikap kita? Perhatikan ayat 4 dan 5. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Jadi perhatikan bahwa Daud mulai berdoa. Ayat yang kelima, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Nah, saudara, ada fase di mana Daud menyadari tidak perlu berlama-lama dari mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan kenapa Tuhan dia sembunyi, kenapa Tuhan melupakan dia, kenapa dia membiarkan seperti kekhawatiran itu dibiarkan untuk memprovokasi hidupnya. Tapi Daud berkata, kalau aku terus berlama-lama seperti ini, tidak akan memberikan keuntungan apa-apa buat aku. Daud mulai beralih. Dia mendekat kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, sudahlah aku khawatir. Tuhan, aku tahu, aku sadar bahwa aku mempertanyakan Engkau seperti Engkau tidak lagi menunjukkan wajah-Mu. Aku tahu Engkau seperti mau melupakan aku. Tapi aku juga tahu bahwa itu hanya kebohongan dari iblis. Kebohongan dari perasaan-perasaanku. Sekarang aku mendekat kepadamu. Pandanglah kiranya dan jawablah aku. Sekarang Daud berbalik dan intim dengan Tuhan. Nah, perhatikan, ini penting saudara. Kalau kita intim dengan kekhawatiran kita intim dengan pertanyaan-pertanyaan di perasaan kita, maka solusi tidak akan pernah datang dari Tuhan. Tetapi kalau kita beralih mendekat kepada Tuhan, dan kita mulai memuji Tuhan, mulai bersekutu dengan Tuhan, mulai tinggalkan semua masalah-masalah yang kita komplain ini, dan kita mengangkat hati untuk mendekat ke hadiratnya Tuhan. Saudara, di sana kita akan melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Karena ada 3 kebaikan Tuhan yang akhirnya Daud sadari bahwa walaupun situasinya seperti ini, tetapi Tuhan tetap mengendalikan semua dan segala sesuatu. Perhatikan ayat 6. Ayat 6, ada 3 kunci di sana yang Daud ketika mulai berdoa, dia menyadari tentang semuanya itu. Ayat 6 dikatakan begini. Pertama, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Saudara,
Daud pertama ketika dia di hadirat Tuhan, meninggalkan setiap bebannya dan mendekat kepada Tuhan, menyerahkan khawatirnya, takutnya, semua pertanyaan itu kepada Tuhan, maka dia ingat pertama akan kasih setia Tuhan. Apa itu kasih setia Tuhan? Kasih setia Tuhan adalah integritas. Sekali lagi, kasih setia Tuhan adalah integritas dan komitmen Allah atas kita, anak-anaknya atau umatnya. Allah punya integritas, Allah punya komitmen untuk tetap bersama dengan kita, dan dia berjanji untuk menyertai dan tidak meninggalkan kita. Itu integritas dan komitmennya Allah, yang disebut juga kasih setianya Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara baca di Mazmur-Mazmur yang lain dikatakan kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Karena itu di dalamnya ada komitmen Allah. Komitmen Allah itu lebih dari sekedar kehidupan. Integritas Allah itu luar biasa. Tidak bisa dipertanyakan karena dia adalah kebenaran. Saudara, ketika engkau mendekat kepada hadiratnya Tuhan, mulai bersekutu, mulai menanggalkan semua sifat komplainer dan mulai memilih untuk jadi worshiper atau bersyukur, maka yang pertama saudara, engkau akan mengingat kasih setia Tuhan. Ya, makanya saya menganjurkan kita nyanyi saudara, worship saudara. Jangan terus tenggelam di sana. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara, daripada engkau tenggelam di dalam setiap sifat komplainermu, mulailah memuji Tuhan. Mulailah temukan kasih setia Tuhan. Karena di dalam kasih setia Tuhan ada integritas dan komitmen Allah. Dan komitmen Allah saudara tahu, dia berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan alam. Dia telah berjanji bahwa dia akan mencukupkan semua yang kita perlukan. Bahwa dia bersama dengan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Dia Allah yang selalu bersama dan menyertai kita. Itu adalah komitmen Allah buat kita. Integritasnya terbukti. Dia berjanji untuk bersama dengan kita dan mencukupkan semua yang kita perlukan. Jangan lagi bertanya tentang itu. Kenapa saudara kita mempertanyakan Tuhan? Kenapa kita tidak ingat kasih setia Tuhan? Karena kita bayangkan semua yang kita mau itu Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara, tidak semua yang kita mau Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Mengapa saudara? Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah tidak hanya mau memberikan segala sesuatu, tapi akhirnya kita tenggelam, kita jauh dari Dia. Tidak, saudara. Allah ingin supaya setiap berkat yang diberikan, setiap solusi, setiap kemenangan, dan mujizat yang kita terima, kita tetap intim dengan Dia. Kita tetap berfokus kepada Dia, dan kita terus mengalami pengenalan dan berjalan dengan Dia. Saudara, yang kedua, saudara, Daud tidak hanya mengingat kasih setia Tuhan, tapi dia berkata, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudara, dia tidak hanya mengingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berintegritas dan berkomitmen, tapi dia mulai memilih untuk bersyukur dan bersukacita. Dia memilih untuk bersyukur dan bersukacita karena dia tahu sukacita dari Tuhan atau sukacita karena Tuhan adalah kekuatan, kemenangan, dan kesembuhan buat tubuhnya. Saudara, hari ini mulailah berpikir, mulailah bersorak karena kebaikan Tuhan. Ingat saudara, kalau saudara mulai bersorak karena saudara telah ditolong oleh Tuhan. Ingat segala kebaikan yang sudah dia nyatakan di masa yang lalu. Kalau dia nyatakan di masa yang lalu dia lakukan, di masa kini pun dia tetap lakukan, dan di masa yang akan datang pun dia tetap lakukan. Karena itulah Allah kita. Mulailah memilih
Seperti Mazmur Daud berkata, dan bergembiralah karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Bersorak-sorak karena Tuhan. Bukan bersorak-sorak karena saudara punya uang. Karena saudara, apapun berbagai alasan yang saudara bisa temukan. Bersorak dan bergembira karena Tuhan. Maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Saudara, saya berdoa dan mendorong kita, mulailah bergembira karena Tuhan. Mulailah bersorak-sorak, mulailah bersuka cita karena Tuhan. Karena ketika engkau lakukan hal ini, saudara dengarkan baik-baik. Apa yang diinginkan hatimu, Allah sanggup memberikannya. Bahkan melebihi apa yang kau pikirkan dan doakan, Allahmu sanggup menyediakannya buat hidupmu. Jadi Daud ketika dia ada di hadirat Allah, dia mulai mengubah sikap dari complainer ke worshiper. Dia bukan hanya mengingat kasih setia Tuhan, integritas komitmen Allah, tapi dia mulai memilih untuk bergembira karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan yang berkomitmen adalah Allah yang menyediakan, Allah yang menyembuhkan buat dia. Dia memilih bergembira dan bersorak-sorak karena Tuhan. Yang ketiga, saudara, Daud memilih untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Ayatnya berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Daud memilih untuk sekarang dia bukan hanya mengingat kasih setia Tuhan, dia bergembira karena Tuhan dan segala kebaikannya. Tapi Daud memilih untuk menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Ya, saudara, jadi nyanyian syukur kepada Tuhan itu harus dilakukan karena kita sudah ditolong, sudah diselamatkan, sudah diberkati. Kita tidak menyanyi supaya kita diberkati. Karena orang-orang banyak yang menyanyi supaya mereka ditolong, diberkati. Saudara, tapi kita tidak. Karena Allah sudah menolong dan memberkati kita, maka kita menyanyikan syukur kepada Dia. Nah, di Mazmur yang lain, saudara, di Mazmur 44 ayat 9, 4 ayat 9, saya ingin bacakan. Karena Allah, karena pribadi, bukan karena berkat, bukan karena kesembuhan, karena Allah kami menyanyikan pujian dan bagi nama-Mu kami ucapkan syukur selama-lamanya. Jadi saudara, dengarkan baik-baik. Hari ini kita bisa tetap memilih, ya, untuk tetap di posisi kita, atau kita memilih tetap di posisi kita untuk tetap jadi complainer, merasa bahwa Tuhan melupakan kita, Tuhan bersembunyi dari kita, atau kita merasa musuh kita sedang meninggikan diri. Atau kita memilih jadi worshiper, menemukan dan mengingat kasih setia Tuhan yang telah dan sedang menyertai kita. Atau memilih untuk bergembira, bersorak-sorak karena Tuhan. Karena ketika itu dibuat dalam hidup kita, itu menjadi kekuatan baru, itu akan menjadi kemenangan baru buat hidup kita, akan membuat kita untuk keluar sebagai pemenang dan bahkan lebih dari pemenang. Dan yang ketiga, saya percaya para worshiper akan menyanyikan nyanyian puji-pujian kepada Allah. Bukan supaya mereka terus diberkati, tapi karena mereka sudah diberkati. Mengapa, saudara? Karena orang-orang yang complainer memuji untuk mereka diberkati. Tapi para worshiper memuji Tuhan dan menyembah Dia karena mereka sudah diberkati. Karena Allah, karena pribadinya, karena karyanya yang sudah sedang dan akan bersama dengan kita. Karena pengenalan itu yang membuat kita akan memuji, mengangkat tangan, dan bersorak untuk segala kebaikan dan kasih setianya. Hari ini saya mendorong kita supaya engkau mengalami kebaikan Tuhan. Saya mendorong kita supaya engkau ada di posisi ini. Posisi jadi worshiper, bukan complainer. Kalau engkau pernah mengalaminya beberapa waktu ketika COVID baru mulai, mungkin 2-3 bulan yang pertama, atau bahkan sampai saat ini ketika khotbah ini disampaikan, saudara masih menggerutu, mempertanyakan, Tuhan, Kau di mana? Kenapa Engkau bersembunyi? Bagaimana Engkau mengizinkan saya terus khawatir seperti ini? Tapi hari ini Engkau bisa beralih ke posisi sebelah sini. Engkau menjadi orang-orang yang worshiper untuk mengingat kasih setia Tuhan,
untuk mulai memilih bergembira dan bersorak karena Tuhan. Memilih untuk mengangkat tangan dan berkata, Tuhan Engkau baik dan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Doa saya menyertai saudara semuanya dan jemaat Tuhan yang ada di Palembang, bahkan dimanapun siaran ini bisa ditangkap atau ditonton. Ibadah ini saya berdoa supaya kita memilih menjadi orang-orang yang worshiper. Karena orang yang bersyukur ketika dalam keadaan yang banyak uang, berkelimpahan, sehat, itu hal yang biasa. Tapi tidak mudah kalau kita bersyukur dalam situasi yang sulit seperti hari-hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena walaupun kami di rumah kami, tapi kami tetap bisa beribadah. Kami memuji Tuhan untuk segala yang baik yang Tuhan sudah, sedang, dan akan terus kerjakan di tengah-tengah kami. Hari ini Tuhan, kami memilih untuk menjadi worshiper, bukan komplainer. Hari ini kami memilih untuk mengingat kasih setia Tuhan. Hari ini kami memilih untuk bergembira karena Tuhan. Hari ini kami memilih untuk memuji, meninggikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan kebaikannya untuk selama-lamanya. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Dan kami minta supaya Roh Kudus-Mu, saudara yang ada di rumah dimanapun Engkau berada, kalau Engkau berkata, Tuhan saya belum mampu untuk bersyukur dalam situasi ini, Engkau boleh taruh tangan-Mu di dadamu dan saya berdoa buat Engkau. Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan engkau untuk bersyukur dalam situasi yang sulit. Roh Kuduslah yang akan membuka matamu untuk melihat kasih setia Tuhan yang ada di sekitarmu. Roh Kuduslah yang akan membuka matamu dan menguatkan engkau untuk bergembira dalam situasi ini. Bergembira karena Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang akan memampukan engkau untuk membuka mulutmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang menaruh tangannya di dadanya hari ini dalam nama Yesus. Anugerah yang besar dari Bapa turun kepada hidup mereka. Roh Kudus yang manis, mampukan setiap umat-Mu supaya mereka mampu bangkit untuk bergembira karena Tuhan. Untuk memuji karena pribadi Tuhan. Bukan supaya diberkati, tapi kami memuji karena kami sudah diberkati, sudah ditolong, sudah mengalami mujizat. Dan mengingat kasih setia Tuhan yang adalah integritas dan komitmen Allah. Dan Allah kami berkomitmen untuk menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Bagi Tuhan segala pujian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadikanku penyembahmu, Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Mari bawa aku Tuhan. Amin, amin.
Saudara sekalian, kita terima kasih di mana Bapak Eli Kapitan sudah melayani kita dengan firman Tuhan yang menyegarkan, dan biarlah kita menjadi pelaku firman, dan kita mau berdoa dan kita tutup. Tuhan, kami memberkati hamba-Mu yaitu Bapak Pendeta atau Panatua Eli Kapitan dengan keluarganya dan pelayanannya, terutama di bidang praise and worship, dan biarlah Tuhan melalui lagu-lagu yang Tuhan pakai dia menjadi alat-Mu untuk menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Kami berkati hamba-Mu satu keluarga ini. Dan saudara sekalian, pada hari ini kita akan tutup dalam ibadah ini nih, dan biarlah semuanya saudara menerima sukacita, damai, sejahtera, dan berkat daripada Bapa. Dan biarlah kami tumbuh di dalam kasih karunia, demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, seorang yang sudah manugal dalam roh kami, untuk kami mendapatkan kasih karunia, untuk kami mendapatkan kesembuhan, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.